Oke, halo teman-teman. Jadi kembali lagi di Studio Neo. Nah, kali ini Studio Neo akan membahas lagi desain rumah yang cukup menarik dan bentuknya itu cukup unik. Jadi kira-kira konsepnya itu Skandinavian ya teman-teman. Nah, kalau kalau kalian kurang tahu Skandinavian tuh bisa searching-searching kira-kira seperti itu desainnya. Nah, di rumah ini itu dibangun di lahan 19 meter dikali 11 meter teman-teman. Nah kira-kira itu finishingnya itu seperti ini, dan nanti itu ada 3 kamar tidur dan ada tamannya di dalam juga. Nah ini dibuat sinematik dulu memang buat buat menarik aja nih sama arsiteknya teman-teman. Nah ini untuk yang pada bagian depan ini carport itu berukuran 4 meter dikali 6 meter teman-teman. Nah, cukup luas sekali. Nah, kita masuk ke dalam bangunan ini, ruang tamu sama ruang keluarga itu connect tapi ada penyekatnya teman-teman. Nah, penyekatnya itu kayak finishing aja kayu gini, jadi ada partisi cuman kayu balok aja yang disusun untuk menjaga sedikit privacy, tapi bisa mungkin kalau kalian lebih privacy lagi bisa ditambahkan gorden atau selambu ya teman-teman. Nah kira-kira seperti itu. Ini ada taman di dalam rumah juga, kira-kira seperti ini untuk menambah penghawaan. Tapi menurut saya ini tamannya kurang begitu membantu untuk penghawaan dan lain-lain, cuman buat variasi aja. Nah ini kacanya lihat teman-teman, besar-besar sekali. Jadi kalau seperti ini tuh perhatikan arah mataharinya, jangan sampai kaca itu mengarah ke barat ya teman-teman. Kalau mengarah ke barat nanti panas sekali kalau sore. Jadi nanti kurang nyaman aja. Nah gitu. Nah ini untuk pagarnya ini menggunakan finishing roster, jadi menggunakan mainan roster, dan ini kayaknya nggak dicat ya teman-teman, cuman kayak plaster aja. Dan gerbangnya itu menggunakan kayak jaring-jaring teman-teman. Mungkin kalian bisa ada lebih menarik lagi, itu bisa dikasih kayu-kayu atau apa gitu teman-teman. Jadi ya gitu kira-kira. Nah ini pada bagian depannya itu seperti ini. Terus kita masuk ke dalam bangunannya lagi. Pada bagian pertama ini yang kamar depan itu berukuran 3 meter dikali 3 meter teman-teman. Ini ada jendela yang mengarah ke depan, jadi cukup lumayan untuk sirkulasi. Jadi kan tiap kamar itu harus wajib ada jendela ya teman-teman, jadi biar panas ataupun panas matahari yang masuk itu kan enak aja teman-teman, dan angin juga ganti gitu kan enak, daripada kalian ditutup semua terus di AC itu kurang enak teman-teman dan kurang sehat ya. Jadi seperti itu kira-kira. Dan ini untuk kamarnya yang pada bagian kedua ini ada kamar lagi dan ada jendela lagi yang mengarah ke belakang. Jadi taman tadi itu difungsikan buat ini teman-teman, untuk membantu kamar yang belakang. Jadi kamar belakang ini tetap mendapatkan jendela meskipun tidak terlalu banyak angin ataupun cahaya masuk ya, tetapi bisa ganti suasana. Kalau dibuka kelihatan taman gitu kan enak teman-teman, daripada gak ada sama sekali. Kira-kira seperti itu. Dan ini untuk ruang tamu cukup luas juga, berukuran 7 meter dikali 4 meter. Nah ini ada ruang kamar mandi digunakan untuk umum karena memang dekat dengan ruang tamu. Jadi tamu itu cukup masuk ke sini aja kalau mau buang air kecil ataupun besar, karena memang sudah disediakan sama pemilik rumahnya. Nah ini ruang tidur utama teman-teman, master bedroomnya ini cukup luas sekali, dan coba lihat ini finishingnya keren sekali ini. Ada lampu-lampu di belakang. Nah ini ada itu apa namanya, ruang rias. Jadi memang kalau mendesain itu coba diperkirakan kamar itu difungsikan untuk siapa ya teman-teman. Jadi kalau untuk cewek gitu bisa dibuat tempat rias, ataupun kalau cowok itu bisa buat tempat ya belajar ataupun bermain gitu teman-teman. Nah ini untuk suami istri, jadi memang satu meja rias dan satu tempat untuk kerja ataupun bersantai teman-teman. Memang luas. Dan ini ada wardrobe. Ini wardrobe ini dikhususkan untuk
pemilik rumah aja ya teman-teman. Jadi kalau mau mengakses wardrobe ini harus masuk ke dalam kamar utama. Nah, kira-kira seperti itu. Wardrobe-nya ini cukup luas, bisa digunakan untuk kamar karena memang ukurannya 3 meter dikali 4 meter. Dan sebelum wardrobe ini ada kaca yang besar itu untuk bercermin ya teman-teman. Dan sebelumnya masuk ke wardrobe dan lagi masuk lagi itu mengarah ke kamar mandi teman-teman. Jadi ada kamar mandi bersih, maksudnya kamar mandi kotor sama kamar mandi basah teman-teman. Ini untuk kamar mandi keringnya itu di depan dan kamar mandi basahnya itu berada di sini di baliknya. Jadi ini untuk mandi, ini ada shower dan ada air water heaternya juga. Jadi biar nyaman pemilik rumahnya karena memang yang memiliki ini cukup tidak memikirkan biaya, jadi yang penting nyaman aja. Jadi saya desainkan itu kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini ada pintu-pintu yang kaca-kaca karena memang ini pribadi, jadi pintu kaca itu gak masalah teman-teman. Karena kan memang siapa juga yang mau melihat di dalam sini. Dan ini untuk ruang tidur utama itu juga ada jendela yang mengarah ke belakang. Dan kita keluar, ini ada ruang keluarga. Ini ruang keluarganya cukup luas, jadi ada taman di dalam dan ya lain-lain gitu teman-teman. Nah, ini pada bagian belakang itu ada dapur teman-teman, ada dapur sama ruang makan. Wah, ini memang semua dimanfaatkan untuk fungsi ya teman-teman lahannya. Sebelum dapur itu ada taman juga. Nah, fungsi taman di tengah ini itu untuk jaga-jaga kalau ada tampias air teman-teman, karena memang atapnya itu tidak semua diberi atap ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih bingung desainnya itu gimana, kok ribet sekali, jadi bisa chat aja ke kami teman-teman, biar nanti kami jelaskan gimana desain ini ya teman-teman. Ini menurut saya cukup menarik. Nah, ini ada ruang cuci juga yang menyelempit kira-kira seperti ini. Jadi tanya aja teman-teman, feel free saja. Ini ada ruang jemur. Nah, ruang jemur ini nggak ada atapnya teman-teman, jadi terbuka. Jadi nanti view-nya yang ruang kamar utama itu tempat jemuran teman-teman. Aduh, ini kurang enak sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi, mungkin bisa dipinggirin atau yang pada bagian depannya jendela itu bisa diberi taman-taman gitu. Jadi kayak semacam tumbuhan yang nempel di pagar gitu bisa teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini atapnya. Atapnya ini memang orangnya ini di daerah sana itu jarang sekali genteng teman-teman. Jadi menggunakan atap asbes yang diberi peredam. Saya kurang tahu, tapi kira-kira seperti itu. Dan cukup sampai sini. Terima kasih.